Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang pecahan. Seperti apa sih konsep pecahan itu? Supaya lebih jelas, coba kita perhatikan contohnya. Nah, misalkan di sini kita punya apa ini? Ya, tempe. Satu buah tempe. Lalu tempe ini kita bagi menjadi dua bagian seperti ini. Nah, masing-masing bagian tempe yang sudah dibelah ini nilainya adalah setengah atau 1/2. Kenapa disebut 1/2? Karena ini adalah satu bagian tempe dari dua potong tempe yang ada. Nah, jika satu yang di atas itu adalah bilangan bulat, maka 1/2 ini adalah pecahan, ya. Jadi pecahan itu sendiri terdiri dari pembilang di bagian atasnya dan di bagian bawahnya disebut dengan penyebut, ya. Contohnya di sini adalah 1/2, 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Nanti bisa angka lain, misalnya 3/4 atau 5/6. Nah, itu yang atasnya itu adalah pembilang dan yang bawahnya adalah penyebut. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan contoh lainnya. Nah, kali ini kita buat sebuah kotak. Kotak ini kita akan arsir setengahnya seperti ini. Berapa nilainya? Yap, nilainya adalah 1/2. Kenapa 1/2? Karena dari dua bagian kotak yang ada satu bagian yang diarsir, maka nilainya adalah 1/2. Coba sekarang kita tambah lagi bagiannya menjadi seperti ini. Ada berapa bagian? Ya, ada 1, 2, 3, 4 dan dengan dua bagian yang diarsir. Berarti nilai pecahannya adalah 2/4. Ya. Kenapa 2/4? Karena ada dua bagian yang diarsir dari 4 bagian yang ada. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan jumlah kotak berikutnya yang ini? Berapa bilangan pecahannya? Coba kita hitung. Semuanya berjumlah 8 bagian dengan 4 bagian kotak yang diarsir. Berarti kita tuliskan pecahannya adalah 4/8. Ya. Seperti itu, ini adalah konsep dari pecahan. Sekarang kita lanjut, bagaimana kalau kotaknya seperti ini? Ada 1, 2, 3, 4 kotak dengan dua bagian yang diwarnai atau diarsir. Apakah bisa ditulis pecahannya? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak menunjukkan bagian yang sama, ya. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Porsinya tidak sama atau persisi, maka ini tidak bisa disebutkan sebagai bentuk dari pecahan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Seperti apa sih konsep membandingkan pecahan? Ya, kita sudah belajar tentang perbandingan lebih kecil dari atau lebih besar dari. Lambangnya seperti ini. Nah, seperti ini artinya adalah lebih kecil dari. Sedangkan untuk menunjukkan lebih besar dari adalah lambangnya seperti ini. Ya. Ini adalah lambang dari perbandingan. Sekarang kalau ada dua bentuk gambar pecahan seperti ini, yang sebelah kiri nilainya adalah 2/4, sedangkan yang sebelah kanan berapa nilainya? Yap, 1/4. Nah, manakah yang lebih besar dari pecahan di atas? 2/4 jelas lebih besar daripada 1/4. Maka kita gunakan bentuk lambang perbandingannya, yaitu yang ini, ya, yang lansip seperti tanda panah seperti ini. Oke, contoh lainnya supaya kita lebih paham tentang konsep membandingkan pecahan. Misalkan di sini ada kedua gambar. Ya, yang paling kiri
nilai gambarnya, pecahannya bernilai 1/2. Sedangkan yang paling kanan, berapa nilainya? Yap, 1/4. Nah, 1/2 titik-titik lebih kecil atau lebih besar daripada 1/4? Kalau kita lihat di gambarnya, maka 1/2 lebih besar daripada 1/4. Karena lebih besar, maka kita gunakan lambang perbandingannya yang ini. Ya, contoh lainnya. Nah, ini lebih banyak lagi bentuk bagian-bagiannya. Yang paling kiri, bilangan pecahannya bernilai 4/8. Sedangkan yang paling kanan, nilai pecahannya adalah 5/8. 4/8 lebih besar atau lebih kecil daripada 5/8? Yap, jawabannya adalah lebih kecil. Maka kita tulis lambang perbandingannya seperti ini. 4/8 lebih kecil daripada 5/8. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kita kali ini. Ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.